Di tengah gencarnya perkembangan teknologi dan urbanisasi, masih ada sebagian masyarakat yang setia menjaga warisan alam. Salah satunya adalah budidaya lebah kelanceng. Lebah tanpa sengat yang dikenal sebagai penghasil madu berkualitas tinggi. Dialah Imade Putuwitapa, petani yang kini mengembangkan budidaya lebah kelanceng secara mandiri di pekarangan rumahnya. Awalnya hanya coba-coba, kini sudah ratusan koloni ia pelihara. Perkenalkan, jadi nama saya Imade Putuwitapa. Saya berasal dari Desa Tunjung, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. Saya sempat melihat di TV ada program penayangan ini budidaya kelanceng ini. Jadi saya coba pelajari itu, akhirnya dapat beberapa pengetahuan tentang ini. Akhirnya saya coba berusaha untuk menernak ini. Lebah kelanceng atau lebah trigona merupakan jenis lebah yang tidak memiliki sengat. Meski tubuhnya kecil, lebah ini menyimpan potensi besar, terutama dalam menghasilkan madu yang kaya manfaat dan bernilai ekonomi tinggi. Mengembangkan kele ini hanya itu saya dapat di perkebunan saya. Kebetulan itu ada kayu yang borok, dia senangnya di kayu-kayu dia. Saya kembangkan menjadi 20, kemudian saya lebih tertarik lagi, kemudian sampai sekarang kita sudah bisa menernakkan sampai 200-an lebih. Setelah kita ambil dari tempat yang liar, kita masukkan ke seduk atau ke kotak. Itu membutuhkan waktu sekitar 3-4 bulan untuk dia bisa kita ambil madunya untuk diproduksi. Di samping itu juga dia kan membutuhkan pasokan daripada makanannya itu. Jadi harus ada bunga dan lain sebagainya. Dalam 3 bulan sekali itu kita panen. Selain madu, itu sebenarnya ada produk yang bisa kita manfaatkan, yaitu polennya itu sebenarnya juga bermanfaat kesehatan. Tetapi untuk sekarang belum mengambil polennya itu, jadi saya biarkan saja. Saya hanya cukup mengambil madunya untuk kita produksi dan kita jual. Sebenarnya sangat mudah untuk memelihara dan panen madu, tapi itu membutuhkan ketelitian, Pak. Karena kalau kotak misalkan tidak ada akarnya itu memang sulit untuk panennya itu, kadang-kadang koloninya bisa rusak. Karena ratu itu biasanya, kalau pengalaman saya dari sekian tahun, itu kalau kena madu, kemudian kalau disentuh itu juga mati. Setiap 3 hingga 4 bulan, Pak Witapa memanen madu dari sarang-sarang kecil ini. Rasanya unik, sedikit asam, tapi menyegarkan. Selain madu, lebah kelanceng juga menghasilkan propolisat alami yang berkhasiat sebagai antimikroba. Cara pemasaran saya sampai saat ini adalah ya secara tradisional saja, dari mulut ke mulut. Jadi setelah dirasakan manfaatnya, dia balik lagi untuk beli, mesen lagi. Betul-betul produk yang kami jual tuh ya kami mengutamakan mutu, jadi asli madunya. Kalau saya di sini menjualnya per botolnya itu isi 600 ml itu 350. Sedangkan kalau di luaran itu sampai di wilayah misalkan di Gianyar, Denpasar yang sudah masuk ke toko atau swalayan yang sudah berlabel itu 600-an ada, sampai 500-600. Kendala atau tantangan saya untuk membudidayakan kelanceng ini pertama cuaca. Kelanceng atau kele ini sangat sensitif dengan cuaca panas. Makanya ketika musim panas ini mestinya kita harus tutup dengan tebing tebal di atasnya biar tidak panasnya itu tidak terlalu. Nah kemudian yang kedua itu dari predator, semut, ada kecoa mengganggu kadang-kadang. Yang lebih parah itu jamur, itu tidak bisa ada ditangani. Kalau sudah ada jamur itu telur semua rusak. Kemudian yang ketiga itu pestisida. Ini kan ada mangga, ya itu kan sering disemprot. Dia kan berbunga. Nah, ketika mangga itu berbunga, disemprot, kelanceng atau kele ini kan mencari makan ke sana. Banyaklah koloni kele-kele ini atau ini mati. Budidaya kelanceng tergolong ramah lingkungan, tidak memerlukan lahan luas, dan perawatannya relatif mudah. Cukup dengan menjaga kebersihan, ketersediaan pakan alami, serta memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Usaha saya ini yang bisa berkembang lebih pesat lagi, lebih besar. Kemudian ini kan dari tradisional, dari botol biasa. Nanti kedepannya saya mengharapkan ini biar bisa berlabel, ada lisensinya atau apa namanya. Nanti saya akan coba berhubungan dengan dinas terkait untuk ini. Artinya biar lebih
berkembang, lebih terkenal lah produk saya. Budidaya lebah kelanceng bukan hanya soal menghasilkan madu, tapi juga menjaga keseimbangan ekosistem dan membuka peluang ekonomi baru. Budidaya lebah kelanceng, warisan alam yang terus hidup dan menyebarkan manfaat untuk semua.